Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Dwi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah Pak Dwi, baik ya. Kadang ini punten sebelah kemarin buka puasanya kebanyakan es teh. Wah, itu dia. Coba nanti segera ditindaklanjuti ya. Siap. Jangan es, segera minum obat. Siap. Oke Pak Bayu, kemarin sesuai dengan kesepakatan kita, jenengan mau mengadakan kegiatan coaching dengan klien ya? Betul Pak Dwi, betul sekali. Oke, tapi sebelumnya saya di sini sebagai observer, seperti yang Pak Bayu sampaikan kemarin sebagai kesepakatan kita. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nanti ya. Siap Pak Dwi. Tentang yang pertama, kompetensi apa yang Pak Bayu harapkan dalam kegiatan coaching ini? Baik Pak Dwi, jadi pada kegiatan coaching nanti dengan klien saya atau dengan coach saya namanya Pak Ilham, Pak Dwi. Nanti saya ingin memiliki atau mengembangkan kompetensi saya tentang kehadiran penuh, kemudian saya bisa mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh coach saya, kemudian saya bisa memberikan pertanyaan yang sifatnya konstruktif, bisa membangun atau membuka wawasannya si coach saya untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Oke. Kompetensi yang ingin Pak Bayu harapkan yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan yang konstruktif. Oke Pak Bayu, selanjutnya kemampuan apa yang ingin Pak Bayu kembangkan? Iya, saya ingin mengembangkan menjadi pendengar yang baik Pak Dwi yang pertama. Menjadi pendengar yang baik karena dengan menjadi pendengar menurut saya bisa menangkap apa yang dikeluhkan atau yang disampaikan dari coach saya. Kemudian yang kedua saya ingin bisa mengembangkan kompetensi bisa mengajukan pertanyaan yang sifatnya itu membangun atau memancing klien saya atau coach saya bisa memberikan sebuah solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dua hal yang ingin Pak Bayu kembangkan yaitu menjadi pendengar yang baik, terus bisa mengajukan pertanyaan yang bisa menstimulan atau ya merangsang coach atau klien jenengan untuk bisa menemukan solusinya gitu ya. Betul sekali Pak. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir Pak Bayu, indikator apa kegiatan coaching ini bisa dikatakan berhasil? Iya, baik Pak Dwi. Jadi nanti indikator coaching saya ini bisa berhasil itu menurut saya nanti sebelum coaching saya bisa membuat si coach saya ini nyaman untuk bisa menyampaikan permasalahannya. Kemudian saya bisa memaksimalkan potensi yang ada pada si coach saya, Pak Ilham ini nanti, agar bisa memberikan atau menggali solusi atas persoalan yang sedang dialami oleh coach saya. Begitu Pak Dwi. Oke, terima kasih Pak Bayu. Selanjutnya silakan klien atau Pak Ilham ya. Oke, Pak Ilham. Baik, saya untuk telepon. Dihubungi. Baik, saya telepon dulu ini Pak Dwi ya. Ya. Mohon ditunggu sebentar. Halo, Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Mas Bayu. Baik Pak Ilham, bisa bergabung di ruang virtual sekarang untuk melaksanakan coaching ya? Siap Pak Bayu. Baik, terima kasih Pak Ilham. Assalamualaikum. Baik Pak Ilham, bisa mendengar suara saya? Alhamdulillah, jelas Pak Bayu. Oke, baik Pak Ilham. Sebelumnya saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu. Alhamdulillah, Pak Ilham, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Masih seger ini. Iya, seger Pak Bayu. Iya. Ngantuk sebenarnya Pak Bayu. Oh iya, jam-jam rawan ya Pak Ilham. Iya, sekarang jamnya jam rawan, apalagi tadi malam itu habis olahraga sampai. Oh, olahraga. Kalau puasa olahraganya malam ya sekarang ya? Malam Pak Bayu. Baik, Pak Ilham.
Gini Pak Ilham, sesuai dengan janji kita kemarin atau kesepakatan kita kemarin, jenengan sudah WA saya dulu itu, hari ini kita akan melaksanakan coaching dan kita akan diamati atau disaksikan langsung oleh saya teman saya Pak Dwi Sutanso, dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol nih Pak Ilham. Yang pertama saya sampaikan terima kasih dulu terima kasih Pak Ilham sudah menyempatkan waktunya bisa bertemu di ruang virtual ini. Nah, baik Pak Ilham, jenengan bisa sampaikan kegelisahan atau permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, seperti apa? Oh iya, terima kasih Pak Bayu atas waktunya juga, yang menyempatkan waktu juga untuk saya. Begini Pak Bayu, di tempat saya bekerja atau di sekolahan saya itu saya mempunyai murid, itu ada beberapa. Itu dia itu sering kali tidak masuk Pak. Artinya tidak masuk tanpa keterangan atau mungkin bahasa sananya bolosan, anak bolosan seperti itu Pak Bayu. Oh gitu, jadi Pak Ilham punya murid yang nggak masuk tanpa izin gitu ya Pak Ilham? Betul Pak Bayu. Nah kemudian nanti di akhir proses coaching kita ini yang Pak Ilham harapkan atau yang panjenengan inginkan itu seperti apa, bisa diceritakan Pak Ilham? Berdasarkan masalah yang tadi saya sampaikan, yaitu anak yang bolosan tadi, ya pengen saya setelah coaching ini saya mendapatkan solusi supaya anak-anak tersebut itu bisa kembali aktif ke sekolah, mengikuti pembelajaran dengan teman-temannya, bisa bergabung lagi dengan teman-temannya dan tidak bolosan lagi Pak Bayu. Baik, baik. Jadi anak tersebut atau murid tersebut diharapkan bisa untuk aktif belajar di sekolah bersama teman-temannya lagi. Begitu nggih Pak Ilham? Iya Pak Bayu. Baik Pak Ilham, jadi tujuan coaching kita nanti sudah panjenengan sampaikan. Kemudian berikutnya kira-kira yang panjenengan miliki atau kesempatan yang panjenengan alami saat ini, yang jenengan rasakan, yang jenengan amati terhadap keadaan si murid ini, bisa dijelaskan seperti apa? Sebelumnya tak cerita dulu ya Pak Bayu ya. Baik Pak Ilham. Kebetulan saya di sekolahan itu kan mengampu untuk mapel PAI Pak Bayu sama dengan Pak Dwi tadi. Okay. Apalagi di PAI itu kan sepertinya kadang jadi rujukan ketika ada permasalahan seperti itu, biasanya yang jadi jujukan, yang jujur untuk pertanyaan itu biasanya guru PAI-nya ya, seperti itu. Makanya saya melihat seperti itu, apalagi kebetulan saya juga menjadi wali kelas Pak Bayu di sekolahan saya. Selain saya juga ngampu untuk mapel PAI, kebetulan saya juga diamanahi untuk wali kelas juga. Nah kebetulan yang saya ampu ini ada 3 anak lah Pak Bayu, yang tadi saya sebutkan tadi sering tidak masuk tanpa keterangan atau tanpa alasan, atau istilahnya yang bolosan seperti itu. Nah kemudian tadi sepertinya saya berpikir kadang tuh bagaimana ya caranya supaya anak-anak itu tidak bolosan lagi seperti itu Pak Bayu. Oh, jadi Pak Ilham ini guru agama PAI yang juga wali kelas gitu ya tadi? Iya, sekaligus wali kelas. Kemudian dari keadaan yang jenengan amati itu, kalau dibuat skala angka itu 1 sampai 10 itu ya. Muridnya yang nggak masuk itu di skala angka berapa Pak Ilham? Kalau dalam 1 minggu ini saja Pak, dalam 1 minggu ini kalau saya lihat di absen itu sudah hampir separuhnya nggak masuk Pak Dwi. Pak Bayu, maaf ya. Sudah kira-kira ya dari seminggu ini sudah 3 kali tidak mengikuti pelajaran. Baik, jadi cukup banyak ya Pak Ilham ya ini yang nggak masuk ini. Jadi nanti ya. Kemudian berikutnya rencana Pak Ilham untuk membuat si anak-anak ini yang tidak masuk kemudian bisa masuk itu seperti apa, bisa diceritakan?
Iya, bermula dari saya mungkin menggali dari apa ya, istilahnya sebabnya dulu. Saya juga nggak bisa mengukur langsung seperti ngasih kebijakan seperti itu tidak, Pak. Tapi saya berusaha menggali informasi dari beberapa teman dan mungkin dari tetangganya juga. Ternyata anak-anak tersebut itu yang pertama itu karena orang tuanya rata-rata menjadi PKI, Mas Bayu. Karena kan itu kan desa, ya menjadi desa. Kemudian artinya apa? Jadi kontrolnya dari orang tua otomatis karena ditinggal ke luar negeri akhirnya berkurang. Jadi ke pengawasan orang tua saya kira mungkin ibunya itu rata-rata ibunya pergi menjadi PKI ke luar negeri. Kemudian yang kedua anak tersebut kok sepertinya tertutup, nggak bisa terbuka seperti itu. Ya sulit untuk didekati atau nggak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, diam gitu aja. Kemudian akhirnya pelayarannya kepada HP. Dia cuma HP aja asik dengan gamenya, Mas Bayu. Nah, dari berdasarkan sebab-sebab tersebut, itu saya berinisiatif untuk melakukan pendekatan terhadap murid tersebut secara personal, Pak Bayu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya adalah kolaborasi dengan temannya yang kira-kira dia nyaman atau mungkin teman akrabnya dan orang tuanya yang masih berada di rumah itu, mungkin bisa mbahnya atau bisa bapaknya. Seperti itu, Pak Bayu. Baik, Pak Ilham. Jadi tadi bisa melalui pendekatan dengan anaknya, kemudian Pak Ilham juga menjelaskan berkolaborasi dengan teman dekat, kemudian dan juga orang tua yang ada di rumah begitu untuk memantau si anak tadi. Kemudian dalam jangka waktu berapa lama nanti Pak Ilham akan melaksanakan ini atau berapa lama yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana jenengan tadi? Saya kira untuk pelaksanaannya sesegera mungkin karena lebih cepat lebih baik. Karena apa? Nanti kalau misalnya anak itu terus seperti itu, dia akan semakin jauh tertinggal untuk materi pelajarannya. Jadi saya kira lebih cepat untuk tindakan tersebut, saya kira akan jauh lebih baik, Pak saya. Baik, jadi secepat atau sesegera mungkin Pak Ilham ya? Betul, Pak saya. Baik, Pak Ilham. Gini Pak Ilham, mungkin jenengan nanti dalam melaksanakan rencana atas permasalahan jenengan tadi nanti akan menemui beberapa hambatan atau gangguan. Nah, kira-kira bagaimana cara panjenengan, cara Pak Ilham untuk mengatasi hambatan atau gangguan yang mungkin terjadi di rencana jenengan tadi? Saya kira hambatan itu pasti ada, tapi karena saya sebagai seorang guru yang mempunyai tanggung jawab untuk perkembangan tugas kita kan sebagai pengemung juga, jadi mengarahkan supaya anak tersebut tidak terjerumus ke apa ya istilahnya, tidak berbelok arah, artinya bisa mencapai tujuannya atau cita-citanya sesuai dengan kodratnya. Maka saya mempunyai kemauan kuat untuk istilahnya saya mempunyai tekad yang kuat untuk apa istilahnya mendampingi anak tersebut supaya bisa kembali aktif seperti teman-temannya. Karena ya model inilah yang saya kira paling perlu. Jadi kalau kita punya kemauan yang keras, insya Allah kendala seperti apapun bisa kita lalui, bisa kita lewati dengan apa ya, dengan rasa enteng lah, atau apalagi kalau nanti ada teman, ada teman yang mendukung kita, mensupport kita juga, membantu kita dalam pelaksanaan pendampingan terhadap anak-anak tadi. Baik, Pak Ilham. Tadi panjenengan menyebutkan bisa memberikan tekad atau melaksanakan tekad dengan sekuat tenaga gitu, gitu. Terus kemudian jenengan tadi juga menyebutkan apabila ada teman yang bisa membantu. Nah, ini yang bisa membantu panjenengan atau support dukungan itu yang dibutuhkan sekolah ini dari siapa? Tentunya dari banyak pihak ya, Mas Bayu. Yang pertama, menurut saya yang paling berkuasa di lingkungan saya, menurut ya kepala sekolah. Ketika kepala sekolah tadi sudah memberikan dukungan kepada saya,
walaupun mungkin berupa kebijakan-kebijakan, saya kira itu akan lebih membantu. Terus yang kedua dari rekan sejawat tentunya, karena kita sama-sama bekerja, kita berenang di situ bukan tanggung jawab kita saja, tapi tanggung jawab bersama. Tentunya kolaborasi dengan teman sejawat itu sangat dibutuhkan. Terus yang ketiga adalah kolaborasi dengan pihaknya sing wali murid ini, Mas Bayu. Karena seberapapun kuat kita menekan si anak, mengarahkan si anak, kalau dari rumahnya sendiri itu tidak tidak ada kerjasama, saya yakin keinginan ini akan sulit sekali untuk diwujudkan. Jadi harus ada kolaborasi di antara ketiga stakeholder tersebut, Pak Bayu. Baik, Pak Ilham, panjenengan sudah menyebutkan atau sudah menyampaikan beberapa solusi, kemudian yang membantu bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjut dari rencana panjenengan ini, atau langkah setelah ini nanti tindak lanjutnya panjenengan terhadap si murid yang nggak masuk tadi seperti apa, Pak Ilham? Baik, untuk kedepannya saya akan menjunjung tinggi yang namanya keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu untuk belajar dengan baik, Pak Bayu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkomitmen untuk melakukan pendekatan dan pendampingan secara konsisten terhadap murid yang bolosan tadi, Pak Bayu. Kemudian supaya itu tidak terlalu berlarut-larut, saya harus melaksanakan sesegera mungkin. Itu mungkin, Pak Bayu. Baik, Pak Ilham, luar biasa sekali tadi saya mendengarkan panjenengan menyampaikan ide-ide itu bisa membuat panjenengan memiliki trigger atau memiliki bayangan seperti apa langkah ke depan yang akan panjenengan lakukan. Baik, Pak Ilham, karena waktu kita juga terbatas, tadi kita sudah bersama-sama melakukan coaching, saya ucapkan terima kasih dan semoga yang sudah direncanakan itu bisa berjalan dengan baik. Nanti apabila perlu pendampingan berikutnya, saya siap mendengarkan curahan hati panjenengan terhadap yang sudah dilakukan terhadap dari murid-murid yang suka masuk tanda kutip nggak masuk dalam kelas, tidak ada alasan atau bolos tadi. Saya penasaran nanti seperti apa reaksi dan kejadian berikutnya yang akan terjadi lagi di kelas panjenengan. Baik, Pak Ilham, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Pak Bayu. Saya izin keluar dulu ya, Pak Bayu. Baik, Pak Ilham, monggo. Terima kasih. Oke, alhamdulillah Pak Bayu sudah bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan kliennya, dengan Pak Ilham dengan lancar, dengan baik. Nanti untuk berikutnya mengenai hasil observasi dari kegiatan ini bisa saya kirim berupa file gitu, Pak Bayu ya? Oh ya, siap Pak Dwi, nanti saya akan respon secepat mungkin. Oke. Baik. Mungkin cukup sampai di sini Pak Bayu ya? Iya Pak Dwi. Ya, terima kasih. Atau mungkin ada yang bisa disampaikan? Ya, jadi saya mau menyampaikan nih Pak Dwi yang saya rasakan tadi ya. Jadi tadi Pak Ilham sudah menyampaikan permasalahan yang dihadapi di kelasnya Pak Dwi. Jadi beliau menyampaikan ada murid-muridnya yang nggak masuk tanpa izin atau sering kita sebut bolos gitu ya Pak Dwi. Dan saya mendengarkan betul Pak Ilham ini tulus sekali membimbing para murid-muridnya tadi yang nggak masuk, kan otomatis ketinggalan belajar, kemudian mereka nggak masuk kemana juga kita nggak tahu, kan belum mendeteksi, dan Pak Ilham sudah memberikan solusi-solusi dari permasalahan tadi, dan saya berikan beberapa pertanyaan stimulus gitu Pak Dwi. Saya senang sekali bisa membantu klien saya atau Pak Ilham tadi, coach saya, untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Gitu Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, Pak Bayu mungkin ya dah, kita berlanjut sebentar aja. Untuk berikutnya Pak Bayu, menurut panjenengan seberapa berhasilkah kegiatan coaching yang jenengan lakukan tadi dengan klien jenengan? Ya, kalau menurut saya dengan target saya tadi ya sudah
cukup berhasil Pak Dwi, karena saya bisa menjadi pendengar aktifnya Pak Ilham. Kemudian saya bisa memberikan, ya betul sekali, saya bisa memberikan pertanyaan yang bisa membangun, mengkonstruk ide-idenya Pak Ilham untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Gitu, Pak. Iya, terbukti dengan beliau atau Pak Ilham, klien panjenengan itu bisa menemukan solusi dari masalahnya gitu. Betul sekali Pak Dwi. Oke. Selanjutnya Pak Bayu, coba ceritakan kembali tentang keberhasilan Pak Bayu dalam mengembangkan kemampuan yang Pak Bayu inginkan. Tadi kan Pak Bayu ingin mengembangkan tentang yaitu menjadi pendengar yang baik, terus ingin bisa mengajukan pertanyaan yang bisa menstimulus atau merangsang klien panjenengan untuk bisa menemukan solusinya. Coba ceritakan bagaimana keberhasilannya. Ya Pak Dwi, jadi kalau ditanya keberhasilan saya ya mungkin itu berbagai sudut pandang ya, tapi ini menurut saya aja, menurut saya. Ya, silakan. Jadi selama Pak Ilham itu bercerita, menyampaikan keluh kesah permasalahannya, kemudian beliau juga sedikit curhat ya, dalam tanda kutip curhat tentang orang tua anak ini kerja di luar, satunya di rumah, ya kan otomatis jomplang gitu anak pengasuhan dari orang tua. Nah, itu saya saya amati dengan baik, itu saya dengerin dulu, terus beliau selesai gitu menyampaikan, baru saya memberikan umpan balik pertanyaan yang bisa memaksimalkan potensinya Pak Ilham. Sebenarnya Pak Ilham ini sudah memiliki kemampuan atau potensi dalam dirinya. Cuma kita yang butuh untuk memaksimalkan potensinya melalui kegiatan coaching ini Pak Dwi. Begitu. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya Pak Bayu. Terus dari kegiatan coaching ini, apa mungkin ada kesulitan? Kesulitan apa yang ada dalam kegiatan coaching ini menurut saudara? Iya. Jadi ada kesulitannya begini Pak Dwi. Jadi dalam coaching itu kan kita harus memahami alur yang harus kita lakukan ya, alur tirta yang kita pakai tadi dengan Pak Ilham. Itu saya perlu mengembangkan alur tirta pada mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ilham. Nah, itu saya merasa masih perlu dikulik lebih dalam lagi tentang kejadian atau permasalahan yang disampaikan Pak Ilham tadi, seperti murid yang nggak masuk tanpa alasan, itu kan penyebabnya banyak sekali nggih. Tadi baru asumsi atau dugaan dari Pak Ilham yang menyampaikan seperti itu tadi. Jadi menurut saya kesulitannya di sana. Jadi saya kurang menggali lebih dalam di tahap identifikasi karena juga waktu yang terbatas. Begitu Pak Dwi. Oke, alhamdulillah karena sudah tahu tentang kesulitannya, mungkin di lain kesempatan bisa lebih menggali, lebih memanfaatkan, lebih memaksimalkan dengan adanya waktu dan fokus pada apa yang jenengan tadi sampaikan. Oke Pak Bayu, mungkin ada yang ingin sampaikan lagi? Iya, jadi saya terakhir ucapkan terima kasih atas kesempatan panjenengan bisa menjadi observer dan pengamat saya. Ini kita sebagai partner ya Pak Dwi, bisa saling mengisi gitu. Nah kemudian ya mohon doanya semoga saya bisa terus mengembangkan ini kemampuan coaching terhadap beberapa atau lebih luas lagi coach-coach saya nanti. Oke Pak Bayu, saya juga berterima kasih telah dipercaya oleh Pak Bayu ditunjuk sebagai observer. Begitu juga sebaliknya nanti bila mana saya ada permasalahan mungkin atau mungkin ada teman saya dalam ada permasalahan, saya mohon bantuannya Pak Bayu untuk bisa menjadi observer bagi saya. Siap Pak Dwi. Mungkin cukup sekian tadi ya. Ya, siap. Kita akan bertemu di lain kesempatan mungkin. Insyaallah, siap. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi.